Shalom Jemaat UPM. Shalom. Come on, sekali lagi kita nyatakan Shalom Jemaat UPM. Shalom. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan sukacita bagi Dia. Come on. Jemaat UPM yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh lambaikan tangannya di atas. Come on. Yeah. Mereka percaya Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia sungguh kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mari menyatakan ku nyanyikan pujian. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Sekali nyatakan kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Sekali nyatakan kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Kalian katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya. Katakan kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya kekal selamanya. Beri kemuliaan Tuhan, tapi yang cuma katakan haleluya, katakan yeah, cuma yeah. Come on, let's give a shout out praise for Jesus. Jemaat UPM yang bersukacita, mana suaranya sama-sama sorakan. Kita percaya Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, amin. Selalu jalan bersama kita, sama-sama sorakan, haleluya. Sama-sama tepuk tangan, come on. Nyatakan. Dalammu ku temukan sukacita.
sukacita setiap kami Tuhan, dan kehidupan kekuatan. Haleluya. Katakan Allah, pengharapan setiap kami, memberikan kami kekuatan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sama-sama nyatakan haleluya. Yang bersukacita katakan haleluya. Bersukacita. Sama-sama sorakan haleluya. Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus. Sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Betul apa yang dikatakan Daud ya. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan dibanding 1000 hari di tempat lain. Karena apa? Ketika kita di pelataran Tuhan, kita bisa memuji Tuhan begitu luar biasa. Karena kita bisa menemukan sukacita sejati. Dan hidup kita tahu kita selalu penuh dengan harapan. Amin teman-teman semua. Sebelum kita duduk boleh berikan fist bump ke kiri dan kanan kita. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Oke. Andro, Tuhan Yesus mengasihimu. Silakan duduk teman-teman semuanya. Siang hari ini aku ingin menyambut, apakah ada teman-teman yang pertama kali hadir? Adakah teman-teman yang pertama kali hadir ke dalam 2PM ini? Oke, semuanya jemaat Tuhan yang berikan tepuk tangan untuk kita semua. Kita semua adalah jemaat-jemaat yang setia. Siang hari ini aku juga ingin memberikan apresiasi untuk pembicara kita siang hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ko Fernando Conan yang biasa dipanggil dengan Coach Conan. Dia begitu seorang trainer yang begitu luar biasa, yang telah mementori banyak sekali dari leader-leader dari pengusaha besar di Indonesia. Aku sendiri juga pernah ikut workshopnya. Workshopnya itu begitu luar biasa tentang karakter, tentang time management. Sampai sekarang ini aku masih pakai terus loh Coach. Dan aku yakin dan percaya siang hari ini kita juga pasti akan lebih diberkati lagi dengan firman Tuhan yang akan disampaikan. Amin teman-teman. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita. Teman-teman semua bisa scan QRIS yang ada di bangku depan teman-teman kalian semua atau enggak yang di depan. Aku minta Andro ya. Andro bisa tolong bantu untuk kita doa persembahan. Mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa. Yes, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang begitu baik, Kau Allah yang begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kasih-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami mau mengembalikan Tuhan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarkan Tuhan apa yang kami serahkan sama Engkau Tuhan ini yang terbaik Tuhan yang kami punya Tuhan, karena semuanya milik Engkau ya Bapa. Biarkan Tuhan persembahan ini Tuhan boleh digunakan lebih lagi Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, supaya nama-Mu semakin diagungkan dan dipermuliakan di muka bumi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selagi teman-teman memberikan persembahan, kita akan membacakan praise report yang sudah masuk. Ini salah satu yang kita tunggu-tunggu ya, kesaksian. Kalau ada teman-teman yang ada kesaksian, teman-teman boleh kirimkan ke kita dan kita akan bacakan praise report hari ini. Saya bacakannya, dari kecil saya hidup mengalami banyak tantangan. Ditinggal 3 orang keluarga inti berturut-turut, dan selama pandemi saya juga mengalami kesulitan dalam performa karir saya. Sehingga keadaan finansial pun terganggu. Namun saya mengambil pilihan yang tepat, yaitu tetap setia dan mendekatkan diri kepada Tuhan lewat GBA, doa fajar dan ibadah. Dan Tuhan Yesus tetap baik dalam memelihara hidup saya. Puji Tuhan, perlahan Tuhan memulihkan keadaan hidup saya. Tuhan mempertemukan saya dengan pasangan yang baik. Keadaan finansial saya dipulihkan
Semua hutang dapat dilunasi dan Tuhan izinkan saya untuk mendapatkan promosi dalam karir saya lebih dari sebelum pandemi. Semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Begitu luar biasanya Tuhan kita ketika kita mau setia, ketika kita mau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia adalah Bapa yang selalu memelihara kita. Dan juga aku ini meng-encourage semua teman-teman, bagi teman-teman yang belum join call kita. Ayo, rugi sekali kalau teman-teman tidak ikut join call kita. Kenapa? Kalau di dalam call kita punya teman-teman yang bisa saling meng-encourage. Kita bisa saling memberikan kesaksian. Kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Jadi silakan scan QR code yang di atas. Nanti dengan senang hati dari tim pastoral akan menghubungi teman-teman semua sekalian, akan menyarankan call apa sih? Call online atau call onsite, semuanya kita sekarang ada. Oke, yang selanjutnya kita juga akan membacakan prayer request yang sudah masuk. Saya bacakannya, minta didoakan kesehatan dan agar saya bisa menjadi pribadi yang mampu memimpin diri sendiri untuk keluar dari kebiasaan buruk, sehingga saya bisa memberi dan berkontribusi untuk sesama. Ya teman-teman, aku undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersatu hati, kita bersama-sama satu ibadah ini kita mau mendoakan teman kita. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Tuhan, kalau pada siang hari ini kami mau bersatu hati, kami ingin mendoakan teman kami Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menjagai dia Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan yang Tuhan Kau tutup bungkus ya Tuhan, kemanapun dia berada ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah dia boleh terlepas dari setiap kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalam dirinya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dia boleh Engkau pakai lebih lagi menjadi alat pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mendengar firman-Mu, kami akan bersama-sama untuk menyembah Engkau lebih lagi. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar hanya Engkau yang ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Biar kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Yes Jesus. Thank you Lord. Yes. Who am I that the highest will I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Realize He has ransomed me. His grace was. While I was a slave to sin, Jesus died. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am.
forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Yes Lord, you are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say. Yes, I am who you say I am. Say I am. Who the Son sets free, who is free indeed. I'm a child of God. Kau siapkan tempat untuk setiap kami Tuhan Yesus. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Mari sama-sama katakan, the Son sets free, always free. Engkau yang telah membebaskan setiap kami. Kami rasakan kasih-Mu ya Bapa. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Who the Son sets free, who is free indeed. I'm a child of God. Yes, Lord. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Kami menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu yang membebaskan kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang begitu nyata yang kami rasakan. Thank you Jesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord. We worship you. We worship you, Jesus. You are worthy to be praised, Lord.
mari nyatakan, mari kita sembah Tuhan kita. Oh, Kau layak untuk disembah Tuhan, Kau layak untuk disembah. Yeah, yeah. Katakan Yesus, Jesus, You're worthy God, You're worthy Lord. Thank you, Jesus. You're wonderful to me, God. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. Come on. How wonderful, see you beautiful, beautiful. Jesus, your name above every name. Jesus, mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Wonderful Jesus. Come on, sing it out. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, misery, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, morning star. All the heavens shout glory. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, sing Jesus, Jesus, your name above every name, Jesus, you are Jesus, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. Say all the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted. How wonderful, how beautiful, Jesus, Jesus, your name above every. How wonderful, how wonderful, you're beautiful to us, Jesus. Name above every name, exalted high.
Jesus, I love. With all your heart, we'll sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Kalian nyatakan, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. Jesus, your name, name above every Jesus, Jesus, your name, name above every name. Jesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yuk. Haleluya. Haleluya. Kami gak bisa membalas cintamu kepada kami Tuhan. Tapi izinkan kami memberikan pujian yang terbaik, penyembahan yang dari hati, dan rasa cinta terhadap firman Tuhan. Teman-teman perhatikan, bukan hanya Sadrak, Mesak, Abednego yang kuat, bukan hanya Daniel yang kuat, bukan hanya Yusuf yang kuat. Setiap orang yang hidup dalam firman Tuhan, mereka itu kuat, saudara. Jadi kami mau memberikan tanah hati yang paling baik untuk ditaburkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak muda yang kuat. Berkati hambamu, urapi hambamu, dan berkati semua yang hadir pada ibadah hari ini, atau hadir juga dalam online streaming atau onsite. Biar kami sama-sama Tuhan diberkati, diubahkan oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biar firman itu berbuah sampai dengan 100 kali lipat. Dan hidup kami sungguh menjadi garam dan terang, di mana lewat buah-buah kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Jam 2 siang, hari Minggu. Saya berdoa teman-teman semua hadir di sini bukan karena Kristen, tapi karena Kristus. Beda ya, kalau karena Kristen ya kuota ibadah, masa Kristen gak ibadah Minggu. Tapi kalau karena Kristus, mau jam berapa juga ya, saya rindu ketemu Tuhan. Saya berdoa bukan karena Kristen tapi karena Kristus. Saya berdoa Anda datang ke sini bukan karena terdampar, tapi karena punya hati yang haus dan lapar. Hati yang haus dan lapar untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan karena terpaksa Anda di sini, tapi karena terpanggil untuk memberikan fokus hati yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini pertama kali, pernah sih tempo hari ya, 2 tahun lalu kali ya. Tapi setelah pandemi ini pertama kali saya hadir di sini membagikan firman Tuhan. Thank you buat tentu segenap pemimpin ya, para gembala senior ya, Dr. Yanto, dan tentu buat Ko Eradi, nggak ada lagi di Bali, mungkin lagi naik banana boat sekarang ya. Ko Eradi, thank you juga. Nih Randy, ini sahabat saya banyak di sini ya. Bareng-bareng di Jerman ada Pastor Randy, ada Mariska, ada mana tadi Andro tuh.
yang ganteng tadi. Andro ya. Henry dulu saya pergi dia datang ya, jadi nggak sempat ketemu. Tapi dari Berlin juga. Ya jadi merasa di rumah sendiri ya, feel at home. Nah pada hari ini, nama saya Fernando Conan ya. Biasa dipanggil dengan Kokonan, Mas Conan, Coach Conan. Pokoknya jangan Fernando Conan, jangan panggil Fernando deh. Karena kalau Fernando itu bayangan gimana? Tinggi 187, betul ya? Fernando tinggi 187, mata biru, dada berbulu, ya kak? Kalau begini Conan aja udah paling pas. Ya, saya seorang trainer, saya seorang coach di marketplace, banyak ngajar leadership, soft skill dan juga karakter, terutama karakter. Banyak orang-orang keterima kerja karena karakternya, keterima kerja karena kompetensi bagus, dikeluarin kerja karena karakternya jelek. Makanya nggak peduli pakai barang branded dari ujung kaki sampai ujung kepala, kalau karakter nggak bagus orang memuntah, orang nggak suka sama kita. Karakter kita makin hari harus makin kuat, bukan malah makin kumat, penting. Karakter kita makin hari harus makin better, bukan makin kayak monster. Yang pria-pria di sini, jangan sedih kalau perut Anda tidak six pack. Yang penting karakter Anda jadi impact, karakter penting. Ya, yang wanita-wanita, ya banyak wanita-wanita keliru. Fokus menjaga, harusnya jaga kekudusan, fokus jaga kekurusan. Ngaca, ya supaya banyak yang mau. Jangan sampai Anda yang belum menikah, ada orang suka sama Anda karena Anda kurus. Kalau bisa Anda ketemu orang suka Anda karena Anda kudus. Karakternya bagus. Cara Anda berkata bagus, behavior Anda bagus. Karena kalau Anda ditaksir, dipacarin, dinikahi karena Anda kurus, di tengah perjalanan dia ketemu banyak yang lebih kurus. Ya, dia lewat toko bangunan ngeliat triplek bisa suka juga tuh. Karena pasti lebih kurus dari Anda. Ya. Nah, kalau suka judul khotbah, waktunya setelah pandemi, waktu khotbah dipangkas 30 menit, bahkan ada gereja yang tidak boleh lentur. Pak 20 menit, dari Bapak angkat pantat sampai duduk lagi 20 menit ya Pak. Ya melenceng-melenceng 23 menit lah. Itu merasa tersiksa sekali ya. Tapi 30 menit saya rasa bisa kita selesaikan secara jantan, oke? Boleh dikeluarkan judul khotbah. Ini kan kita dari GBI Paniko ya, tahu gak visi tahun ini apa? The Year of New Paradigm, jangan lupa ya. Visi tahunan jangan lupa. Tahun paradigma yang baru. Tahun paradigma yang baru. Saya takut teman-teman lupa atau belum mengalami. Jadi saya membagikan hal yang sangat relevan dengan visi ini. New paradigm, new result. Kalau paradigmanya lama, ya hasilnya tetap sama. Nggak akan ada hasil yang beda kalau paradigmanya sama. Paradigma kita ini harus diganti. Orang sebutnya dengan mindset. Kita punya aset, tanpa mindset terpleset. Mindset ini penting banget. Seringkali bukan orang yang salah, tapi paradigma kita yang masih bermasalah. Seringkali bukan situasi yang gak baik, tapi paradigma kita yang harus diperbaiki. Paradigma kita. Paradigma kita. Teman-teman, paradigma itu gak bisa diganti. Gimana cara gantinya? Ya ini paradigma kita. Paradigma hanya bisa diperbaharui cara kerjanya. Cara kerja paradigma kita ini harus kita ganti nih. Kita perbaharui cara kerjanya. Nanti saya akan bagikan 3 poin penting untuk memperbaharui cara kerja paradigma kita yang sudah terprogram. Kita next ayat yang pertama. Yang pertama biasa baca bareng-bareng ya. Ayat yang pertama dari 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Hawa diperdaya oleh iblis dengan kelicikannya. Lawan kita si iblis itu licik. Anda yang berbisnis, lawan orang licik susah loh. Mendingan orang jahat sekalian kita tahu, terus kita kabur. Tapi kalau orang licik, mukanya bisa kayak kita semua ini, bahaya kan semua nih. Di sini bahaya semua kan. Orang licik mukanya bisa begitu, gak taunya jahat. Iblis ini licik, licik ini gak ketebak. Makanya di konteksnya di sini adalah disesatkan. Ada orang yang pernah nyetir tersesat sengaja, mau ke puncak, gue ke sawah, gak ada. Tidak sengaja, tahu-tahu tersesat. Hawa disesatkan lewat pikirannya, sehingga bergeser dari kesetiaannya yang sejati. Jadi Hawa awalnya setianya sejati. Setia, lama-lama jadi dunia. Jangan sampai kita begitu tuh. Awalnya setia, lama-lama dunia. Ketika pikiran diserang, kesetiaan bisa berkurang. Makanya penting bagaimana kita menjaga pikiran kita, karena itu yang diserang.
Iblis dengan segala tipuannya akan membutakan. Yang dibutakan bukan mata kita loh, pikiran kita yang dibutain. Mengerikan, pikiran dibutakan, kita gak bisa lihat berkat Tuhan. Pikiran dibutakan, kita gak bisa lihat kebaikan Tuhan yang nyata. Pikiran yang dibutakan, kita gak bisa melihat bahwa orang ini sebenarnya menolong kita untuk bertumbuh. Makanya iblis membutakan, firman Tuhan membukakan. Makanya penting kita cinta firman, baca firman. Nah, kalau di next kita lihat, paradigma disebut juga dengan program pikiran. Lihat tuh. Ini udah terprogram, cara kita berpikir. Ada orang berpikir negatif tanpa berpikir loh. Otomatis, 88% terjadi otomatis. Ketika dia melihat mamanya, langsung berpikirnya seperti apa. Ngelihat customer yang nyebelin, langsung berpikirnya seperti apa. Itu refleks saudara. Alam bawah sadar. Firman Tuhan membuat Anda menyadari apa yang selama ini Anda tidak sadari. Oh iya ya, aku cenderung begitu. Awalnya gak sadar begitunya. Tapi banyak orang abis sadar pudar. Abis sadar pudar karena gak diproses. Apa yang dia sadari ya udah begitu saja. Ya, nah ini program pikiran, paradigma ini adalah program pikiran. Sudah terprogram, disebut juga dengan refleks pikiran. Makanya pikirkan cara kita berpikir loh. Kadang kita mikir tanpa mikir. Udah refleks aja begitu saja. Orang ketika ada COVID negatif, karena emang negatif pikirannya. Karena udah refleks pikirannya negatif, kebetulan COVID keluar di negatifnya. Sebelum ada COVID emang udah negatif. Emang udah negatif. Orang di tengah COVID tapi dia berespon positif, memandang positif. Itu bukan tiba-tiba, itu karena dia membiasakan berpikir yang useful. Useful thinking dia bangun, sehingga ketika ada COVID, pas dia pesimis, dia ingat, wah ini gak useful, gak berguna. Ngapain saya berpikir demikian? Cara berpikir, ya cara berpikir. Boleh di next. Mindset disebut juga, paradigma disebut juga mindset. Simpelnya paradigma atau mindset adalah cara pandang. Cara kita memandang. Jadi cara kita memandang ini udah otomatis. Ada orang dievaluasi terima kasih, ada orang dievaluasi sensi. Sama-sama dievaluasi loh. Satu sensi, satu terima kasih. Kenapa beda? Cara pandang mereka terhadap evaluasi beda. Yang satu memandang evaluasi sebagai sebuah bentuk perhatian. Dia paham betul lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tapi yang satu memandang evaluasi sebagai sebuah serangan. Aku gak suka diserang. Akhirnya gara-gara dia selalu sensi dan seringkali emosi, sampai orang nyesel kasih dia evaluasi. Ya ampun, ternyata responnya begitu. Akhirnya orang ini berjalan dalam kehidupan tanpa dievaluasi sama orang tua, sama teman, sama sahabat, sama pacarnya, sama istrinya, sama suaminya. Tidak pernah dievaluasi, mengerikan loh. Karena kita banyak gak ngehnya, kita perlu dievaluasi. Kita perlu dikasih masukan. Cara pandang terhadap evaluasi harus benar. Ada suami kalau ke klien baik banget deh. Itu kalau ke klien ramah bener, baik. Tapi kalau ke istrinya galaknya bukan main. Kok bisa begitu? Cara pandang. Dia memandang klien sebagai sumber pemasukan. Aduh, sumber pemasukan nih. Nah, dia mandang istrinya sumber pengeluaran ini kan. Mau minta apa lagi ini nih? Minta mulu, ya kan? Karena mandangnya begitu, mood sama responnya jadi jelek tuh. Cara pandang. Seringkali bukan orang yang salah, tapi cara pandang kita yang bermasalah. Tahu gak, bukan peristiwa yang bikin kita sakit. Cara kita memandang peristiwa itu yang bikin kita sakit gak karu-karuan. Cara kita memandang sesuatu. Nah, ada dunia dalam, ada dunia luar. Pikiran kita itu dunia dalam kita. Yang negatif ini yang di luar kita atau yang di dalam kita sih? Kita bilang, ini orang evaluasinya begitu rese, ini orang tuh. Yang rese itu orang atau pikiran kita nih? Yang di dalam apa yang di luar, yang negatif? Yang kusut yang di dalam, apa yang di luar? Kalau yang di dalam kacau, kita akan salah kicau. Yang di dalam ini harus benar ini. Seringkali yang bermasalah yang di dalam. Misalnya doang gitu. Saya diundang ke sini, terus saya bilang sama si Korendi ya, ini contoh doang ya, nggak begini nih contoh doang. Diundang, lalu diajak ke ruang VIP, lalu saya bilang, bro sorry nih, kok ruangannya bau terasi ya, saya bilang begitu gitu, ruangannya bau terasi nih. Lalu saya, gue ke WC dulu ya, ke WC, ya ampun, WC-nya bau terasi juga, ya elah.
Khotbah di sini, ya ampun sampai mimbarnya bau terasi loh. Terus saya pulang, saya bangkis, di hidung saya ada terasinya. Nah, coba, yang salah siapa nih? Saya nyalain semua orang loh. Saya nyalain WC, saya nyalain mimbar, saya nyalain ruang VIP, bau terasi. Padahal terasinya di mana? Di hidung saya. Seringkali orang begitu. Join perusahaan A, 3 bulan keluar. Dasar bosnya rese, gak asik, galak bener. Join perusahaan B, ya ampun galak juga, heran banget, gak adil jadi bos. 3 bulan keluar lagi, 4 bulan di perusahaan C keluar lagi. Ya ampun, akhirnya dia menyimpulkan apa? Semua bos sama saja. Padahal bosnya beda-beda loh, yang sama apa? Cara pandang dia terhadap bos itu yang sama. Bukan bosnya disalahin dong, bukan bosnya yang salah. Yuk mau ke perusahaan keempat juga 2 bulan keluar kali. Yang salah apa? Cara kita memandang atasan itu yang salah. Cara kita memandang sesuatu kalau nggak diubah nggak akan ada yang berubah. Cara kita memandang sesuatu. Nah, ini ada slide tadinya saya nggak siapin tapi karena itu tema yang beda tentang mindset juga, tapi nggak apa-apa deh, sekilas aja coba di next. Ya, siklus mindset, ya. Nah, di next satu lagi, kita lihat, mindset penting banget dijaga. Boleh di next satu lagi, ada bunderannya. Jadi mindset, karena dari mindset lahir belief, apa yang Anda yakini. Apa yang Anda yakini nggak akan berubah kalau pikirannya nggak diubah. Masalahnya semua sikap, semua tindakan yang Anda lakukan, itu ada keyakinan yang mendasari. Orang jualan ragu-ragu, karena punya keyakinan pasti nggak laku. Itu keyakinannya, makanya jualannya ragu. Nah, keyakinan gak akan berubah kalau pikiran gak diubah. Keyakinan lahir dari pikiran yang dipelihara dan dikonfirmasi, diafirmasi. Ya emang gue begitu, akhirnya jadi keyakinan. Ada orang awalnya dia pikir dia bodoh. Aduh gue bodoh nih. Lalu mamanya bilang, bodoh lu. Teman-teman main bilang bodoh lu. Awalnya dia pikir dia bodoh. Akhirnya dia amini, dia pelihara. Dari dia pikir dia bodoh, berubah jadi dia yakin dia bodoh. Sampai bodohnya meyakinkan. Bodohnya meyakinkan tuh kan, bodoh kan gue, apa gue bilang gak percaya, gue bego. Masalah begini mah tuh. Ada orang pede banget dia bodoh. Ada yang begitu loh, gak percaya sih gue tuh bego masalah begini. Kok bangga sekali. Ya, jangan label dirimu. Bedain being sama doing. Doing itu bisa dilatih. Gak bisa IT itu doing. Bukan being, jangan sampai gua bodoh. Gua bodoh itu udah identity, udah being itu. Jangan, dirimu jangan diutak-atik. Memang doingnya kita harus latihan dong. Ya, ada orang dia pikir gue mah gak laku deh. Gak ada yang mau sama gue. Ya dikatain jelek lu, dasar lu, ya kan. Udah lihatnya gue aja dikatain jelek, ya kan, ngaca lu. Wah dia udah sampai minder. Akhirnya dia pikir dia gak laku, dia pelihara, dia yakin dia gak laku. Akhirnya gak lakunya meyakinkan balik lagi. Lihat gak laku kan, udah gue bilang gak ada yang mau dah. Siapa yang mau sama gue? Pede banget gak ada yang mau sama dia. Akhirnya ya gimana orang dia mau laku? Orang dia meyakini dia gak laku. Masa orang mau meyakini yang berbeda dari keyakinan dia? Ya orang ya udahlah emang dia gak laku deh. Ya udah jangan rekomendasin jodoh ke dia, padahal ada yang mau rekomendasin. Cuman dia sendiri bilang gak laku. Ya. Nah, belief melahirkan attitude. Attitude baru ke result. Yusuf kan luar biasa kan resultnya kan. Result hidupnya Yusuf kan luar biasa. Cuman itu bukan sebuah kekagetan lagi. Cek attitude Yusuf. Bagus banget. Bagus banget attitude Yusuf. Cek apa yang dia yakini. Tahu gak? Di ujung dia ngomong apa? Ketika kakaknya bilang, aduh jangan jadikan kami budak deh, jangan balas dendam, kurang lebih begitu. Yusuf bilang, kalian merekakan ini untuk yang jahat, tetapi aku percaya Tuhan, aku yakin Tuhan merekakan ini untuk kebaikan. Saya percaya, Yusuf percaya itu bukan ngomong spontan gara-gara ditanya itu, tapi itu keyakinan yang dia yakini ketika di rumah Potifar, ketika difitnah, ketika di penjara, ketika di sumur. Aku percaya dia udah yakin itu. Tuhan mereka memang merekakan yang buruk, tapi aku percaya Tuhan merekakannya untuk kebaikan. Terbukti apapun yang dia lakukan dalam setiap musim kehidupan, itu attitude-nya benar, karena belief-nya benar. Jadi belief yang benar hanya lahir dari pikiran yang benar. Saya belum masuk poin, udah tinggal 10 menit nih, ya. Masih semangat?
Wajahnya sedih semua soalnya. Masih semangat ya. Nah, kita lihat nih. Boleh di next deh. Boleh di next. Nah, ini ayat yang favorit ya, Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Pikirannya berubah. Bahasa Inggrisnya di New Living Translation bagus banget. Dibilang, let God transform you by the changing the way you think. Izinkan Tuhan mengubah kamu lewat cara berpikir kamu. Orang kalau pikiran diubahkan, dia tahulah segala apapun yang terjadi itu hal yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Karena semua yang terjadi pasti seizin. Artinya apa? Kehendak Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan. Nah, kita masuk ke poinnya. Berarti bagaimana kita merubah, merenew paradigm kita yang sudah terproses ini. Yang sudah terprogram ini. Ada 3 hal yang harus diperbaiki. 3 hal yang harus diperbaiki. Yang pertama dulu deh. Fokus pikiranmu harus kamu perbaiki. Ketika menghadapi masalah, saya sebut dengan OCD. Apa itu OCD? Obstacle, Challenges, Difficulties. Ketika menghadapi tantangan, kesulitan, fokus kita, benar gak? Sales, Anda yang bekerja sebagai sales, menghadapi customer yang rese, yang susah. Sales yang berhasil sama sales yang gagal wae, fokusnya beda. Yang sering gagal, fokusnya apa? Ya elah, nadanya gak usah tinggi kali, belagu banget sih. Ya elah, mentang-mentang kaya. Ya elah, nginjek-nginjek banget. Lihat deh. Fokusnya ke hal-hal yang membuat dia jadi powerless. Tetapi orang yang sales yang berhasil, dia fokus, oke, ini orang sifatnya maunya cepet nih. Berarti gue harus menyiapkan dengan cepat. Oh, ini orang kalau punya mau berubah-ubah, berarti aku harus make sure. Supaya aku bisa prepare. Fokusnya beda. Sehingga yang satu karena fokusnya benar, dia tetap melayani dengan hati, walaupun yang dilayani tidak punya hati. Tetap melayani dengan sepenuh hati. Fokusnya beda. Hati-hati nih, karena ketika ada masalah, menghadapi situasi, kita akan terfokus sama sesuatu. Dan fokus itu yang membuat kita itu moodnya bagus atau enggak. Cek, gue fokus kemana? Fokus bicara kemana kita memberikan perhatian kita. Apa yang kita pikirin sih ketika terjadi situasi? Fokus kita kemana? Kita lihat ayatnya. Apa yang Ayub katakan? Karena yang kutakutkan, itu yang menimpa aku. Ketika Anda fokus sama sesuatu, Anda jadi menyedot diri Anda sendiri ke hal itu. Ayub bilang yang kutakutkan itu yang nimpa aku. Yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dampaknya. Gak dapat ketentraman. Aku tidak dapat istirahat. Tapi kegelisahanlah yang timbul. Hati-hati dengan fokusmu. Coba deh Anda pengen beli mobil ya. Mau beli mobil CR-V deh. Saya mau beli mobil CR-V. Dipikirin kan, dicari mulai tuh. Anda arahkan perhatian fokus Anda sama CR-V di YouTube, di mana. Lalu Anda pikirin. Menariknya, setiap di jalan apa yang Anda lihat? CR-V terus. Lucu ya? Setiap ini CR-V nih yang saya mau nih. Lah ini CR-V yang saya mau. Lah ini Anda lihat terus CR-V hilir mudik. Padahal bukan gara-gara Anda mikir begitu jadi CR-V nyamperin Anda, bukan. Tapi gara-gara Anda set fokus Anda jadi peka sama itu. Padahal dari kemarin juga CR-V itu juga lewat juga dengan warna yang Anda mau. Cuman karena Anda nggak pikirin, ya nggak tertuju ke situ. Tapi karena Anda ada mau, tertuju matanya ke situ-situ. Jadi apa yang kamu takutkan itu yang menimpa kamu. Iya. Orang bisa takut karena fokusnya ke hal yang salah. Orang bisa cemas karena fokusnya ke yang salah. Makanya itu yang mendatangi aku. Seolah-olah tuh si mobil datengin kamu. Apa yang kita fokuskan. Makanya cek. Kita fokus ke janji orang atau janji Tuhan sih? Orang janji bukan bisa lupa, sering lupa. Maafkan mereka, kadang-kala mereka memang lupa, gak sengaja. Walaupun pas janji ngomongnya, ya udah kayaknya udah mau altar call tuh kalau janji itu ya. Sampai kita mau menyerahkan diri kita deh. Ya. Tapi ada yang lupa, ya udah namanya orang kan. Janji orang kecil, janji Tuhan besar. Janji orang itu kalau dia lupa, gak menghanguskan janji Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jadi jangan fokus ke apa kata orang, fokus ke apa kata firman. Amin. Kita fokus ke solusi atau fokus ke masalah? Kita fokus ke masa lalu yang buruk atau fokus ke kebaikan Tuhan yang kita alami sekarang?
Orang ingat masa lalunya, lalu kecewa lagi. Karena dia fokusnya ke situ. Aku gak bisa lupa waktu aku kecil. Kamu sudah besar, jangan jadi kecil lagi. Kamu sudah besar sekarang. Ngapain jadi kecil lagi pakai mata anak kecil lagi? Kamu yang sekarang sudah belajar firman. Kamu yang sekarang sudah di komsel. Kamu yang sekarang sudah di mentor. Kamu yang sekarang sudah beribadah rutin di 2PM. Kamu yang sekarang sudah semakin dewasa. Jadilah orang yang dewasa seperti sekarang ini. Tapi ketika orang ingat masa lalu, kenapa dia sakit hati lagi? Karena dia jadi anak kecil lagi. Aku gak bisa lupa waktu aku kecil kok jadi kecil lagi. Ya, udah gede udah. Dealing with your past. Dengan menjadi dewasa. Hampiri masa lalu kamu dengan dirimu yang sekarang loh. Banyak orang pas lihat masa lalu jadi anak kecil lagi. Kalau waktu itu Anda kecewa, wajar. Dengar firman baru berapa lama. Di mentor juga enggak, ke komsel enggak rutin. Kalau sekarang kita sudah segini kuatnya, masa lemah lagi pas ingat masa lalu? Fokus kita. Nah makanya di Filipi 4 ayat 8 bilang, semua yang benar, semua yang rajin, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan, fokus aja sama itu. Pikirin ketika ada masalah, fokus kita mulai salah, fokus aja ke kebenaran firman Tuhan. Cek fokus kita. Kemana fokus kita arahkan. Kita fokus ke masa lalu atau fokus ke masa sekarang. Kita fokus ke hal-hal yang uncontrollable, makanya kita gampang sebel. Atau kita fokus ke hal-hal yang controllable, yang kita bisa lakukan. Jangan fokus ke hal-hal yang di luar kendali. Fokuslah ke hal yang dalam kendali. Nah, boleh di next yang kedua. Yang kedua yang perlu di-renew adalah konten. Isi kepala kita harus di-renew, saudara. Isi kepala kita ini harus terus diisi. Banyak persoalan-persoalan hidup kita harus pecahkan dengan kepala. Tapi banyak orang ketemu permasalahan hidup yang pecah kepalanya. Karena kosong. Males ngisi. Kopong. Ya, ini harus diisi, saudara. Jadi ketika ada masalah Anda bisa melewati itu. Firman Tuhan. Ya, boleh di next. Ini muncul istilah-istilah nih. BTP, LIFO, IPO ya. Oke deh, BTP di next coba. Bacaan, tontonan, pergaulan, ini penting. Apa yang Anda baca, apa yang Anda tonton, dengan siapa Anda bergaul, itu akan memberikan konten dalam pikiran Anda. Anda bergaul sama Ko Randy, Ko Aksa ya kan. Ko siapa lagi sini? Oh Ko Eradi ya. Orang-orang yang punya pikiran yang disiplin untuk berpikir benar, Anda gaul sama mereka, bergaul ya berarti ada intensitas. Bukan ketemu pas lagi ada masalah doang. Enggak, sebelum ada masalah udah ketemu dong. Sebelum ada masalah udah ketemu. Jangan cari mentor ketika Anda berduka atau luka. Cari mentor ketika Anda bersuka. Sehingga Anda sering ngobrol dapat kontennya mereka. Loh kalau lagi luka gak boleh cari mentor. Ya itu gak usah ditanya, carilah. Tapi apakah mereka lagi ada waktu? Tahu gak mentor-mentor itu gak nganggur? Mentor-mentor Anda punya kerjaan. Mentor-mentor Anda juga mentorin orang lain selain Anda. Jadi kita yang harus proaktif minta waktu mereka. No mentor, no monitor. Jadi penting harus punya mentor. Ya, nah. Jadi BTP, bacaan, tontonan, pergaulan. Apa yang kita baca? Apa yang kita tonton nih? Yang kita tonton apa nih? Kasus Verdi Sambo doang? Atau apa yang kita tonton? Ya, sayap-sayap patah, gak apa-apa. Cuman jangan sampai gak ada hal yang berguna yang Anda masukin selain hal-hal yang seperti itu. LIFO itu bicara last in, first out. Perhatikan, last in. Anda bisnis kuliner itu kan first in, first out. Yang masuk dulu harus keluar dulu, ntar basi. Kalau pikiran gak FIFO, first in, first out. Pikiran itu LIFO. Last in, yang masuk terakhir-akhir, itu yang akan pop up terus. Anda dengar seminar gambar diri, biasa kan masih SMA. 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, 15 tahun lalu. Kenapa pas sekarang kita bilang, ya udah denger gue gambar diri, bahkan gue panitia dulu. Tapi dulu, itu pikiran udah ketimpa sama yang baru. Makanya sekarang kita sangat insecure, sangat self pity layaknya orang yang gambar dirinya gak sehat. Makanya penting mengulang apa yang kita pernah belajar dan mengisi dengan yang baru lagi. Last in, nah masalahnya last in-nya Anda apa? Pengabdi setan,
Ya, nggak salah sih, tapi kan tahu kan, nonton Pengabdi Setan, abis nonton apa? Nontonnya cuma 2 jam. Ngusir setannya berapa lama coba? Susah bener ngikut ya. Abis nonton pas di mobil kan, dilihat spion, kayak ada yang ngeliatin gitu kan. Udah nggak ada, ngikut dia, nyelip, ngikut. Anda masukin sih. Ya, namanya udah film setan. Film setan, udah namanya begitu. Gak usah ditafsir lagi. Anda masukin, ngusirnya susah loh. Kebawa, Anda pas pulang ke rumah mau sikat gigi, ya kan? Ya kan? Anggap Anda jomblo lah, sikat gigi gitu ya kan. Sikat gigi, aduh kayak ada yang merhatiin gitu kan. Ya kalau jomblo, yang penting ada yang merhatiin gak apa-apa deh. Gitu kalau yang jomblo ya. Tapi anggaplah Anda nggak yang begitu gitu jomblonya. Jadi Anda lihat gitu di kaca, aduh kayak ada yang merhatiin, Anda kayak takut kan. Anda nengok begitu, gak ada apa-apa. Tapi pas lihat kaca Anda shock kan. Putih semua, odolnya nyebar, lihat. Tadi mau sikat giginya, terlalu bernafsu, ya kan. Nah lihat, apa yang Anda masukin itu tuh. Masalahnya last in-nya Anda apa nih? Last in-nya ini apa? Orang ikut komsel, udah firmannya bagus tuh. Pembahasan setelah firmannya nggak bagus. Bercanda doang nggak salah, tapi nggak di summary lagi. Akhirnya yang diingat bercandanya, firmannya benar-benar lupa. Padahal bagus firmannya loh. Sering begitu gak? Oke, terima kasih, 15 menit lagi. Oke, saya bisa bernafas lebih lega. Ya, masih semangat 15 menit lagi? Ya, masih ya. Oke, terima kasih ya dikasih tahu. Nah, jadi seringkali kita komsel, dengar itunya bagus. Cuman setelah itu diisi sama last in yang lain. Akhirnya kita bisa lupa loh firman yang bagus itu. Yang kita ingat bercandaan yang bukan yang gak boleh bercanda, cuman jangan lupa, seenggaknya di grup, guys jangan lupa ya, poinnya ini tadi bagus banget. Biar last in-nya ketimpa lagi. Kalau enggak Anda benar-benar lupa. Karena last in first out, yang terakhir, IPO. Nah, IPO ini input, proses, output. Output di sini, mana output? Output di situ bicara memori. Ingatan. Makanya orang dengar firman gak inget apa-apa karena gak diproses. Padahal inputnya gak kaleng-kaleng yang khotbah di sini nih. Kok Randy, kok Eradi ya. Yang diundang saya lihat nih orang-orang inputnya udah bagus. Ibarat Anda mau bikin bolu, telurnya udah telur omega. Menteganya Wisman, ya kan? Terigunya udah yang terbaik. Mixernya waduh buatan Jerman. Udah bagus semua tuh inputnya. Cuman Anda gak proses, gak jadi bolu saudara. Gak jadi bolu. Cuman inputnya aja mahal Anda beli. Tapi gak jadi apapun. Makanya ketika ada firman, hari ini nih Anda cuma dapat knowledge-nya. Cuman Anda harus renungkan, Anda harus proses. Ketika Anda renungkan, dari knowing jadi understanding. Kalau bisa Anda tanya, kok sorry, saya kurang paham yang ini, kemarin nih maksudnya ini bukannya. Wah itu proses itu, terproses. Terinternalisasi kalau bahasa marketplace-nya. Knowing jadi understanding, bukan hanya understanding, Anda lakukan loh. Anda praktek, jadi knowing, understanding, doing. Anda lakukan, dan bukan hanya doing, Anda sharingkan. Knowing, understanding, doing, sharing. Bukan bagikan Anda khotbah begini, gak harus. Cuma Anda ceritain aja ke orang yang Anda, kan Anda pasti ketemu orang ya. Tadi gue dengar khotbah ini, gue belajar begini, bagus banget nih. Atau di komsel Anda berkomsel sharing. Sehingga itu terproses, sehingga setiap firman jadi ingatan outputnya. Kalau nggak Anda proses, masuk kiri keluar kiri, mengerikan lu, belum mampir kanan lu. Masuk kiri keluar kiri, nyentuh moles gini doang. Kalau nggak diproses, ya fokus. Lalu isinya. Boleh di next. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Kamu dilahirkan kembali, pemain keyboard boleh temenin saya nih, tanda udah mau kelar kan. Pemain keyboard ada? Boleh ya temenin saya brother. Jadi kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang gak fana, yaitu firman Allah. Jadi firman Tuhan harus masuk saudara. Firman Tuhan ini baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, main-main aja ya, boleh. Baca, bingung dia main apaan ya. Kok main-main ya kan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau nggak baca tiap hari kambuh. Baca firman Tuhan saudara. Isi dengan firman Tuhan. Buku motivasi, saya punya 700 buku kali ya, buku motivasi. Yaitu bikin positif. Firman Tuhan bikin merdeka.
Anda kalau baca buku motivasi, Anda baca firman, itu relate banget. Gila, ini mah firman ngomong gini, ini firman ngomong gini, ini firman ngomong gini. Gak ada yang baru saudara. Gak ada yang baru. Ya, gak ada yang baru. Firman Tuhan. Isi penting nih. Mengisi nih. Menabur pikiran, inputnya benar. Menabur pikiran, menuai tindakan. Menabur tindakan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Menabur karakter, menuai masa depan. Orang yang masa depannya berantakan, pasti karakternya berantakan. Pasti kebiasaannya berantakan, pasti tindakannya berantakan, pasti pikirannya berantakan, pasti apa yang diinputin ke dirinya, itu berantakan semua. Orang yang masa depannya ini cerah, pasti karakternya cerah, pasti kebiasaannya cerah, pasti tindakannya cerah, pasti apa yang dimasukkan ke pikirannya, hal-hal yang mencerahkan. Orang yang masukin ke hal-hal yang lemah ke kepala, cek aja tindakannya lemah, pikiran lemah, tindakan lemah, kebiasaan lemah, karakter lemah, masa depannya lemah banget dia. Tapi orang yang masa depannya tangguh kuat, karakternya pasti tangguh kuat, kebiasaannya tangguh kuat, tindakannya tangguh kuat, pikirannya tangguh kuat yang dimasukin hal-hal yang menguatkan. Jadi pikiran penting, balik lagi pikiran nanti jadi belief loh. Belief jadi attitude, baru result. Baru result. Ya, firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bisa membungkam kebohongan-kebohongan iblis saudara. Yang terakhir ya, ada waktu yang terakhir. Yang ketiga nih, yang pertama apa? Masih ingat gak yang pertama apa? Fokusnya. Yang kedua, kontennya, isinya. Yang ketiga, meaning di kepalamu terhadap sesuatu harus diperbaharui. Kita ini meaning maker. Kita memberikan arti pada sesuatu yang terjadi, kepada orang-orang kita ketemui, kepada perkataan yang dialamatkan kepada kita. Kita membuat makna. Orang yang pahit sama masa lalu, karena dia memaknai itu sebagai takdir yang sial, apapun itu. Kenapa orang di kantor lemes kerjanya? Karena dia memaknai pekerjaan sebagai hal yang rutinitas. Ya gimana bisa totalitas orang dia memaknainya rutinitas. Tapi lihat orang yang totalitas, dia memaknai pekerjaan sebagai apa? Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan untuk aku bisa jadi garam dan terang di tempat kerja. Cek makna apa yang Anda berikan dalam hidup ini. Makna apa yang Anda kasih dalam hidup? Ada orang dalam hidupnya pun nggak tahu ya, nggak ada makna hidupnya. Akhirnya yang dia lakukan tindakan-tindakan yang nggak ada maknanya sama sekali. Orang dia aja nggak ada maknanya. Boleh di next? Boleh di next. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi nggak segala sesuatu berguna, nggak segala sesuatu membangun. Kita boleh bikin makna apapun, tetapi makna yang kita bikin berguna nggak, membangun nggak? Kalau nggak berguna, nggak membangun, ganti maknamu. Ya, ganti maknamu. Cek makna apa yang kita berikan ketika lagi nyembah Tuhan. Makna apa yang Anda berikan ketika ibadah? Makna apa? Makna apa yang Anda berikan kepada ibumu? Bermakna apa sih mami kita buat kita? Takutnya alam bawah sadar memaknainya, aduh nih orang rese loh. Kita maknai orang rese mami kita. Maka ketemu mami kita bete. Karena maknanya salah. Saya ingat ya, waktu itu saya, boleh di next. Saya memberikan training. Saya kalau kasih training, rapornya lumayan lah. Repeat order mah ada. Ya, oke rapornya. Cuman satu kali itu rapornya Saya diminta menggantikan orang. Saya malasnya menggantiin orang begitu tuh. Saya nggak kontak PIC-nya. Saya cuma nanya perantara. Dress code-nya gimana? Outdoor, indoor, profilingnya gimana? Jawabannya kayak biasa, gampang. Ya kayak biasa aja. Akhirnya saya datang ke sana. Ini bank besar. Saya pakai batik lengan panjang. Kalau bank biasa saya batik lengan panjang. Wah kaget saya pas ke sana. Audiensnya pakai kaos semua, kaos oblong. Saya udah kayak lurah Cipete itu. Wah gue kayak lurah Cipete nih, pakai batik lagi ya kan. Aduh udah beli batik yang bagus nih. Batik cap nih kan lumayan ya, nggak relevan. Saya sampai disamperin PIC-nya kan, saya baru ketemu di situ. Dia bilang, Coach Conan, Pak Conan, dia bilang Pak Conan sorry. Bajunya terlalu resmi Pak, dalam hati gue ya gue udah tanya sama orang itu kan. Oh iya, bisa gak pakai kaos kami ini kayak cocok dengan Bapak? Oh bisa aja. Akhirnya saya nah terus yang kedua, outdoor. Bilang dong kalau outdoor. Itu outdoor, acaranya di parkiran sebelah gedung bank itu. Saya diajak ganti baju di gedung banknya.
Pas saya lewat gedung banknya dalam, ruangan demi ruangan yang sangat cocok untuk training. Ada banyak. Saya bilang, Pak kenapa nggak training di dalam sini? Kita mau yang beda Pak. Tapi bedanya ngenyusahin orang. Ya udah deh. Akhirnya saya ya udah, saya ganti udah pakai kaosan. Itu yang kedua tuh, outdoor saya nggak tahu. Yang pertama salah kostum. Yang ketiga, rundown. Acara saya ditaruh setelah dangdutan. Itu zaman dangdut TikTok ubur-ubur tahu kan? Training setelah dangdutan, bayangin. Terus yang MC-nya tuh kayaknya karismatik banget deh manifestasi dia. Pokoknya benar-benar, ayo belum basah, belum kuyup. Itu saya benar-benar, ya ampun. Saya melihat itu ya, saya melihat panggung tempat saya berdiri. Saya merasa kayak Uria yang diutus ke medan perang untuk ditusuk di situ. Saya pikir, wah gimana nih? Gimana ceritanya orang pada kuyup udah suruh-suruh begitu kan? Lalu mungkin kecapean MC-nya, coach boleh gak mereka minum dulu? Ya masa kita bilang gak boleh? Ya boleh dong, ya udah boleh deh. Minumnya bukan dispenser, di belakang disiapin kelapa batok, ya kelapa batok. Mereka ya udah belah-belah itu kelapa. Jadi kebayangkan minumnya lama, prosesnya udah pada capek, baliknya belum gak balik-balik. Akhirnya MC-nya ayo dari 100 orang yang balik cuma 20-an, 25 orang. Pak mulai aja coach. Terus kan panitia suka begitu, nyiapin mic-nya baterainya gak dicek. Kita ngomong sebentar ya kresek-kresek mati. Akhirnya bukan ganti baterai, yang dikasih mic biduan tau kan, mic biduan tuh, yang enteng tau gak sih, yang micnya enteng dah. Yang kalau kita ngomong sampai tarik ini baru ketangkep, kalau enggak ketangkep tuh. Ya mic enteng begini. Kita ngomong, ya udah 20 orang, 25 orang yang di belakang sambil batok ini kelapa, ngelihat, ya apa sih balik lagi gitu ya. Itu jelek sekali trainingnya. Tapi kenapa? Boleh di next? Tuh makanya gambar situasinya itu pias. Tapi kenapa setelah peristiwa itu si Conan tetap on fire kayak begitu, tetap begini. Kenapa? Next satu lagi. Makna, satu lagi. Nah, makna yang saya berikan kepada situasi itu maknanya benar. Makna yang berguna, makna yang membangun. Makna yang berguna, makna yang membangun. Coba ya kalau maknanya begini. Pas ngeliat begitu, langsung maknanya, ya ampun gagal total gue. Ini artinya, ini meaningnya adalah saya gagal total. Gagal total artinya saya tidak berbakat jadi trainer. Ya, lalu meaningnya gak berbakat artinya adalah saya gak cocok jadi trainer. Gue jual bakmi karet aja deh. Gak cocok artinya gue ini gak tahu diri kalau masih mau ngajar. Kalau meaning itu yang saya kasih, lemes saya jadi trainer. Udah gak usah deh, gue kayak jelek kok kemarin gatot. Tapi meaning yang saya kasih apa ketika situasi itu? WL Singer boleh maju, saya selesai. Ya. Pas saya ngelihat situasi itu, yang pertama meaningnya apa? Ini artinya saya belajar banyak banget. Saya belajar banyak banget. Sehingga kalau situasi yang sama diulang lagi, saya tahu harus ngapain. Apa yang saya persiapin? Saya belajar banyak banget. Apa artinya Conan belajar banyak banget? What the meaning? Conan belajar banyak banget. Artinya Conan grow. Apa artinya Conan itu grow? Artinya Conan bisa maksimal, makin maksimal. Apa artinya Conan maksimal? Artinya Conan berbuah lebat. Apa artinya Conan berbuah lebat? Artinya nama Tuhan dipermuliakan. Gimana saya gak semangat? Orang kegagalan saya lihat sebagai sesuatu yang bisa memuliakan nama Tuhan kok. Banyak orang responnya jelek karena meaning yang dia kasih kepada situasi jelek. Tahu gak? Peristiwa itu negatif gak bisa berubah. Yang berubah apa? Meaningnya. Meaning kita terhadap peristiwa negatif itu yang berubah. Amin. Peristiwa tetap sama, tapi meaning kita terhadap peristiwa itu yang bisa jadi baru. Nah makanya penting ya. Meaning apa yang kita berikan kepada pekerjaan, kuliah, orang tua, pasangan. Meaningnya diganti, takutnya meaningnya gak berguna dan gak membangun untuk kamu jadi berkat bagi mereka. Amin saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Jadi ada, boleh di next lagi? 3 hal jangan lupa. Untuk kita punya new paradigm, kita harus punya new focus, new content, dan new meaning. Ini terjadi secara otomatis. Kita memberikan meaning otomatis, fokus otomatis. Yang kita isi otomatis. Ini yang kita harus geledah dan tata ulang. Renew fokus kita, renew cara kita memberikan arti, renew konten apa yang kita masukkan. Di next. Ayat terakhir, saya selesai. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang gak kenal Allah. Yang pikirannya sia-sia, fokusnya ke hal yang sia-sia. Isinya sia-sia, meaningnya sia-sia. Tetapi jemaat
GBI 2PM bukanlah demikian. Karena jemaat GBI 2PM CK7 telah belajar mengenal Kristus. Amin. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara belajar sesuatu hari ini? Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar sama-sama. Kami mau belajar Tuhan, merenew pikiran kami. Kami percaya firman Tuhan akan membantu, akan memerdekakan pikiran kami. Tugas kami memperbaiki fokus kami. Kemana kami fokus ketika ada masalah. Kami mau fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Kami mau fokus sama segala yang manis, yang baik, yang dengan kebenaran kami mau fokus. Kami mau mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang baik. BTP, bacaan, tontonan, pergaulan yang baik. Yang ketiga, kami mau belajar untuk memberikan makna, memberikan arti yang berguna, yang membangun terhadap situasi orang-orang yang kami hadapi. Berkati kami semua, biar setiap firman yang dibagikan menjadi rema. Kami semua jadi pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan bisa memakai kami semua secara optimal. Hidup kami dipakai dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami. Dipakai dengan cara Tuhan, karena pikiran kami sudah dimerdekakan. Kami siap untuk dipakai Tuhan dan siap untuk menjadi saksi Tuhan di hidup yang cuma satu kali ini. Di hidup inilah kami siap untuk menjadi garam, terang, dan hidupnya menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Thank you Kokonan. Firman Tuhan yang begitu luar biasa. Siang hari ini kita diajarkan betapa pentingnya apa yang kita masukkan ke dalam otak kita. Ketika kita bangun tidur pertama kali, apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Atau ketika kita sebelum tidur, hal terakhir apa yang terakhir kita lihat atau kita baca. Ya ketika aku dengar sharing firman Tuhan, aku merasa tiba-tiba diingatkan Tuhan, aku mengucap syukur sekali. Kalau belakangan ini selama 2 bulan ini di dalam KUL kita ada gerakan baca Alkitab bersama. Jadi yang lebih penting itu adalah bukan hari Minggu doang aja kita isi konten yang baru. Tapi yang lebih penting adalah setiap hari kita memperbaharui pikiran kita. Ada amin teman-teman? Jadi bagi teman-teman yang belum join KUL, aku encourage lagi silakan join KUL. Di KUL kita juga yang couple juga ada Cimariska yang suka ingetin, ayo Bapak Ibu siapa yang belum, kita ada absennya gitu ya, kita ada absennya siapa yang belum saat teduh. Karena namanya ibu-ibu kan, bapak-bapak kadang-kadang hektik seharian kita lupa, ada yang ingetin. Jadi aku ngucap syukur sekali ketika ada yang ingetin sehingga setiap hari konten isi kita tuh diperbaharui dengan firman Tuhan. Ada amin? Kesaksian yang terakhir, pengumuman yang terakhir juga minggu depan yang tidak kalah menarik kita juga akan dilayani oleh Pastor Jesse Lantang. Aku juga mau ajak teman-teman semua, silakan ajak teman-teman, keluarga kita sehingga bisa bersama-sama join ibadah di tempat ini. Amin. Silakan kita bangkit berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menerima doa berkat. Jemaat UPM yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman. Bapa, kami ucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu, Pastor Conan. Pada saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu, kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan kiranya juga memperluas pelayanannya dan juga menyertai, melindungi keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang telah Kau hadirkan di tempat ini, di gereja-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan, yang terbeban berat, masalah keluarga, bisnis, pekerjaan, Kau pulihkan, Kau berikan harapan-harapan baru, peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru. Apapun yang dilakukan, Kau buatnya berhasil. Jemaat UPM yang kasih Tuhan Yesus, angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat-Nya. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati engkau, melindungi engkau, mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah
serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin.